Selamat datang di kelas pembelajaran kebudayaan Nusantara dan pengembangan kepribadian. Bersama kami, kelompok 4 yang beranggotakan Kalsel Raja Anggoro, Muhammad Rafi Al-Mubarak, Maulida Zakia Faliatus Sabrina, dan Naufal Hadi. Berikut, kami persembahkan video kebudayaan untuk mengenal lebih dalam kebudayaan Flores, Timor, dan Bali. Mari kita mulai dengan kebudayaan Flores. Dalam kebudayaan Flores, terdapat kata sapaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mama dan bapa, bai dan nenek, nona dan nyong, bu dan susi, to'o dan mam to'o, ama dan ina. Selanjutnya adalah bahasa. Suku Flores mempunyai beragam bahasa komunikasi sehari-hari antar masyarakat, antara lain bahasa Warana, bahasa Rembong, bahasa Rajong, bahasa Manggarai Kuku, dan bahasa suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki berbagai macam bahasa dan cara-cara pelafalannya. Secara umum, bahasa tersebut berasal dari bahasa Melayu yang turut berkembang menyesuaikan daerah-daerah yang dihuni oleh suku-suku tersebut. Selanjutnya, mari kita mengenal tarian adat. Tarian caci merupakan tarian perang sekaligus tarian permainan rakyat antara sepasang laki-laki yang bertarung menggunakan cambuk dan perisai. Tarian ini sering dilakukan untuk merayakan musim panen. Selanjutnya adalah rumah adat. Kita akan mengenal dua rumah adat. Yang pertama, rumah adat Musalaki. Rumah adat Musalaki dijadikan sebagai lambang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dikhususkan untuk dihuni kepala suku dan petinggi. Gaya arsitekturnya yang unik dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu struktur atas dan struktur bawah. Yang kedua adalah rumah adat Baruniang. Rumah adat ini berasal dari desa Wairebo dan berbeda dengan rumah adat Musalaki. Rumah ini bisa ditinggali oleh masyarakat. Rumah adat Baruniang memiliki gaya arsitektur yang menarik karena dibangun membentuk layaknya sebuah kerucut yang membuatnya menjadi terlihat seperti sebuah tenda yang berukuran sangat besar. Selanjutnya, kita beralih ke pakaian adat Flores. Suku Rote menggunakan pakaian tenun ikat. Pakaian adat suku Rote merupakan pakaian khas Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal. Topi yang digunakan mirip seperti topi sombrero dari Meksiko bernama tiilanga. Pakaian adat ini merupakan kombinasi dari kemeja putih berlengan panjang dan sarung tenun ikat berwarna gelap pada bagian bawah. Untuk menutup dada, digunakan sebuah selendang kain dengan motif yang sama seperti yang dikenakan di bahu. Lalu, suku Dawam yang memiliki baju adat yang disebut dengan baju amarasi. Bagi pria, pakaian ini berupa selimut dari tenun ikat, lalu baju bodo, kalung habes yang berbandur gong, ikat kepala dengan hiasan tiara, motif salak, dan gelang timur. Bagi wanita, menggunakan kain berbentuk sarung tenun pada bagian bawah, selendang penutup dada, kebaya, kalung motif salak, hiasan kepala berbentuk tusuk konde dengan 3 buah koin, sisir emas, dan sepasang gelang kepala ular. Lalu, sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan di Flores adalah keluarga luas yang verilokal atau kilo. Sebagian besar kilo biasanya merasakan diri terikat pada patrilinear sebagai keturunan dari seorang nenek moyang, yaitu 5-6 generasi ke atas. Selanjutnya, kepercayaan di Flores. Masyarakat Flores memiliki beragam kepercayaan seperti kepercayaan terhadap sistem keagamaan. Lalu kepercayaan terhadap alam itu, yaitu kehidupan yang terjadi setelah kematian. Ada juga kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa yang disebut dengan Mori Kareng, atau kepercayaan terhadap ruh-ruh nenek moyang yang disebut dengan empu atau andung. Nah, sekarang kita beralih ke kebudayaan Timor. Pulau Timor merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota terletak di Kabupaten Kupang. Pulau Timor memiliki letak wilayah yang sangat strategis karena diapit oleh dua negara tetangga, yaitu Timur Leste dan Australia. Kondisi alam yang masih terjaga serta kebudayaan yang masih sangat kental membuat Pulau Timor memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satu tempat yang sering dikunjungi adalah Kalabahi.
Di sana terdapat pelabuhan alam serta pantai yang sangat memanjakan mata. Kalabahi berdiri sejak penjajahan Belanda dan menjadi pelabuhan penting bagi lalu lintas barang dan penumpang. Di sana kita dapat menjumpai air laut yang jernih beserta berbagai macam ikan, terumbu karang, serta biota laut yang indah dan masih terjaga keasliannya. Lumba-lumba sering dijumpai dalam formasi tertentu di kawasan ini. Sekali dalam setahun, teluk ini juga dikunjungi oleh paus yang bermigrasi dari lautan selatan. Timor dihuni oleh berbagai suku, antara lain suku Rote, suku Helong, suku Balu, suku Kemak, suku Buna atau Marai, suku Antoni atau Dawan, dan suku Alor. Kepercayaan agama di Pulau Timor. Sebelum berkembangnya agama Kristen di Pulau Timor, secara garis besar masyarakat menyembah dewa-dewa dengan dewa tertinggi bernama Wisnino sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, dan mepercayai makhluk halus yang dapat menghuni benda-benda alam. Masyarakat juga memiliki benda-benda keramat yang disebut dengan Nono, dan menyiapkan sesajen serta mengadakan upacara yang dipimpin oleh dukun yang disebut Tobe. Setelah agama Kristen berkembang dan menjadi agama mayoritas, masyarakat Timor berangsur meninggalkan kepercayaan tersebut. Namun, nama Wisnino tetap digunakan sebagai terjemahan kata Tuhan dalam Alkitab. Pernikahan resmi diselenggarakan di hadapan pendeta, namun perkawinan yang dilangsungkan secara adat tetap diakui. Sistem kekerabatan di Pulau Timor. Sebagian besar masyarakat Timur menerapkan sistem kekerabatan patrilineal. Hanya beberapa yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal seperti wilayah Belu bagian selatan, Wahai, dan Suai. Masyarakat Timur menjadikan mas kawin sebagai penentu tingkat kekerabatan antara marga suami dan marga istri serta anak-anaknya. Setelah mas kawin istri telah dilunasi oleh suami, istri telah menjadi anggota marga suami dan anaknya wajib mengikuti marga sang ayah secara adat. Tiap marga memiliki kelas sosial dalam bentuk hak dan kewajiban tiap anggota marganya. Hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan nama keluarga, sehingga ketika suami meninggal, istri akan kehilangan marga suaminya. Untuk mendapatkan kembali marga tersebut, ia harus kawin secara yipun, yaitu pernikahan dengan saudara suami dengan adat setempat yang berlaku. Adat persalinan yang unik di Pulau Timor. Kelangsungan hidup merupakan hal yang sangat penting dalam budaya Timor. Hal ini ditandai dengan proses persalinan yang melibatkan semua anggota keluarga. Masyarakat Timor masih mempertahankan budaya persalinan tradisional dengan posisi duduk untuk melahirkan. Selama proses persalinan, orang tua dan ibu mertua dari yang melahirkan akan mendampingi. Setelah persalinan selesai, dilakukan pengurutan perut dan punggung dengan minyak kelapa kepada ibu yang baru saja melahirkan. Mata pencaharian di Pulau Timor. Sebagian besar penduduk Timor bercocok tanam di ladang, dengan jenis tanaman yang dibudidayakan yaitu jagung, padi, ubi kayu, keladi, labu, sayur-sayuran, kacang hijau, kedelai, bawang, tembakau, kopi, dan jeruk. Tanah ladang yang digunakan adalah bekas hutan yang pohon-pohon telah dibakar dan semak-semaknya telah dibakar. Baru setelah itu, tanah dicangkul dan dibajak. Para petani bebas memilih tempat untuk bercocok tanam. Penggarapan tanah dilakukan oleh satu keluarga atau beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Laki-laki bertugas membersihkan dan membakar hutan, membajak tanah, memagari batas lahan, dan menyiangi tanaman. Sedangkan pekerjaan menanam benih dan memanen hasil ladang dilakukan oleh perempuan. Selain itu, masyarakat Timur juga beternak sapi, kerbau, kambing, dan unggas. Ternak tersebut menjadi milik bersama antar anggota dalam satu rumah tangga. Ternak diwariskan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa apabila ayahnya meninggal. Jika dalam keluarga tidak terdapat anak laki-laki, maka ternak diwariskan kepada saudara laki-laki ayahnya. Jika tidak terdapat saudara laki-laki ayahnya, maka diwariskan kepada anak laki-laki saudara perempuan ayahnya. Sementara itu, warga yang berada di pesisir bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan-ikan, kerang, dan teripang. Masyarakat Timur juga membuat kerajinan tangan tenun ikat dan anyaman keranjang. Mereka juga membuat ukiran pada tiang-tiang rumah, kulit kerbau, tanduk kerbau,
tempurung kelapa, dan bambu. Adapun kerajinan berbahan perak dibuat oleh orang Rote yang berasal dari Ndau. Mereka membuat kalung, getang, giwang, piring, dan perhiasan. Mereka juga melakukan kegiatan perdagangan yang dilakukan seminggu sekali di pasar di tiap desa. Hasil ternak dan hasil hutan pun dijual melalui pelabuhan Kupang. Panggilan sehari-hari khas Timur. Yang pertama ada mama untuk perempuan dan bapak untuk laki-laki. Merupakan sapaan hormat dan panggilan akrab kepada orang yang dihormati, dituakan, sudah menikah atau berkedudukan, serta anak terhadap orang tuanya. Yang kedua, ada bai untuk kakek dan nenek untuk nenek. Merupakan panggilan normal dan banyak digunakan di kota Kupang Timur. Yang ketiga, ada nona untuk anak gadis di Kupang dan nyong untuk pemuda di Kupang. Panggilan ini dipakai di lingkungan formal maupun non-formal. Yang keempat, ada bu untuk laki-laki dan susi untuk perempuan. Merupakan panggilan kakak yang sudah menikah dalam suatu keluarga. Panggilan ini sangat banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada to'o untuk paman dan mamto untuk bibi. Merupakan panggilan seorang yang berasal atau berkerabat dengan suku Rote dan banyak dijumpai di Kupang. Lalu, ada ama untuk anak laki-laki dan ina untuk anak perempuan, merupakan panggilan dari suku Sabu yang banyak perantau di kota Kupang, sehingga akan sering dijumpai. Lalu, ada kici untuk adik laki-laki dari ayah dan mamciki untuk istrinya, serta besa untuk kakak laki-laki ayah dan mambesa untuk istrinya. Panggilan khusus masyarakat adat Timur, dikutip dari marispace.wordpress.com. Yang pertama ada usif. Usif yang artinya raja merupakan panggilan yang diwarisi oleh marga-marga besar di timur yang dahulu merupakan bangsawan kerajaan yang mengepalai daratan timur. Usif biasanya merupakan tokoh panutan dan penasehat karena memang dianggap masyarakat bangsawan yang layak dihormati. Yang kedua ada Atoin Amaf. Merupakan panggilan yang memiliki harga sangat mahal dan hanya disematkan pada anak laki-laki pertama dari satu marga, dan harus siap berkorban secara materi berupa sumbangan di setiap acara adat. Jika ia tidak hadir, maka acara yang berjalan akan berhenti. Lalu ada amaf lain yang berarti bapak dan mama yang disematkan kepada ayah ibu kandung atau tetua yang dihormati. Mereka biasanya memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan yang lainnya. Lalu ada Olive dan Tataf yang berarti kakak adik, disematkan kepada saudara kandung sesuai urutan marganya dan tentunya memiliki kontribusi lebih besar dari yang lain. Lalu ada Anthony dan Bive. Anthony artinya laki-laki yang bekerja di kebun dan mencari uang, sedangkan Bive disematkan kepada perempuan yang mengurus anak, menenun, dan urusan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, tarian khas masyarakat Timur. Tari Likurai merupakan tarian khas Belu yang biasanya ditarikan untuk menyambut tamu yang datang. Tari Kebalai merupakan tarian yang ditampilkan di acara pemakaman guna menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada tari Lego-Lego, merupakan tarian khas Alor dengan nyanyian tertentu, merupakan warisan nenek moyang untuk mengingatkan tentang pentingnya persatuan untuk membangun kampung dan negeri. Selanjutnya, alat musik khas Timur. Ada sasandu, heo, pitung ong, kediding, kunobeka betas, tabur terompet, edangti atau harabili. Beralih ke pakaian adat. Yang pertama, pakaian adat suku Rote. Pada pria, pakaian adatnya terdiri dari kemeja putih dan sarung taes berwarna gelap.
dengan ditambah topi tailangga, yaitu topi yang berbahan dasar daun lontar kering dengan ciri khas tanduk yang tinggi, ditambah dengan selendang yang diselempangkan pada bahu sebagai aksesoris tambahan. Pada wanita, pakaian adat terdiri dari atasan kebaya atau kemben dengan bawahan tais, ditambah dengan selendang serta aksesoris lainnya. Kemudian, pakaian adat Helong. Untuk wanita, pakaian adatnya terdiri dari atasan kebaya atau kemben dan bawahan tais atau sarung yang diikat dengan ikat pinggang emas atau pending, ditambah dengan aksesoris berupa bolu molik, yaitu hiasan kepala yang berbentuk bulan sabit, kalung berbentuk bulan, serta anting-anting yang disebut karabu. Untuk pria, mereka menggunakan atasan kemeja bodo, bawahan selimut lebar, destar sebagai ikat kepala, dan perhiasan leher yang dikenal dengan habas. Pakaian adat Dawan atau baju amarasi. Bagi pria, terdiri dari kemeja bodo dan sarung tenun yang diikat di pinggang, ditambah dengan perhiasan sebagai aksesoris seperti kalung multisalak, kalung habas, gelang timur, dan ikat kepala berhiaskan tiara. Bagi wanita, baju amarasi terdiri dari beberapa komponen yaitu kebaya, sarung tenun untuk bawahan, dan selendang yang diselempangkan untuk menutupi dada. Ditambah dengan aksesoris seperti sisir emas, tusuk kunti berhiasan 3 koin emas, dan gelang sepasang berbentuk kepala ular. Lalu ada pakaian adat Abui atau kafate. Untuk pria menggunakan kain sarung dan kain tenung khas Alor atau kafate, ditambah penutup kepala yang terbuat dari kain, serta gelang kaki yang bisa menghasilkan bunyi saat menari, beserta tambahan aksesori lain seperti panah. Sementara wanita menggunakan kain telur aro sebagai gelang kaki bergenjing, serta tambahan topi yang terbuat dari bulu ayam. Lalu ada pakaian adat Kabola. Bagi pria menggunakan kain yang terbuat dan terlihat seperti kayu berwarna putih yang menutupi bagian bawah, sementara atasnya masih terbuka. Bagi wanita, dengan bahan yang sama berbentuk dress di sepanjang tubuhnya. Berikutnya, rumah adat di Timur-Timur dilansir dari www.antvklik.com. Yang pertama, ada rumah bulat atau lopo. Rumah lopo berbentuk lonjong atau bulat biasa digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat penyimpanan makanan dan hasil panen seperti jagung, kacang, dan ubi. Rumah lopo tidak memiliki sekat dan segala aktivitas dilakukan di rumah itu seperti memasak, tidur, dan lainnya. Selain jadi rumah, dahulu rumah ini juga sebagai tempat berlindung dari musuh saat peperangan suku. Pintu yang dibuat pendek atau 1 meter menyulitkan musuh untuk masuk. Salah satu keunikan rumah lopo adalah bisa menghangatkan sekaligus menyejukkan tubuh. Saat udara di luar panas, masuk ke rumah lopo akan membuat tubuh terasa sejuk. Sebaliknya, saat udara di luar dingin, masuk ke rumah lopo akan membuat tubuh kita hangat. Makanan khas daerah timur. Yang pertama, ada aimanas atau sambal timur. Hidangan ini merupakan jantung dari makanan orang timur. Sambal cabai pedas yang menggunakan cabai hijau atau merah ditumbuk dengan bawang putih, bawang merah, gula jeruk nipis atau lemon, balimbi, jahe, dan banyak bahan lokal lainnya. Kedua, ada pastel de nata. Dikenal juga dengan nama lain telur tart Portugis yang diberi taburan kayu manis. Pastel de nata merupakan makanan ringan favorit dan biasa ditemukan di hotel-hotel bagus di Timur-Timur. Lalu ada tapai, merupakan kudapan yang dibuat dari nasi dengan lilitan daun pisang, lengket serta hasil fermentasi. Ada sedikit rasa manis serta alkohol menjadi favorit masyarakat lokal. Cara memasaknya masih menggunakan toples tanah liat. Lalu ada jagung katemak, merupakan makanan yang berbahan dasar jagung yang direbus terlebih dahulu hingga lembut. Kemudian dicampur dengan daun pepaya, arbila, daun kelor, dan bunga pepaya. Merupakan makanan yang cukup mudah ditemukan di Kabupaten Kupang. Lalu ada bose. Bose berbahan dasar jagung yang ditumbuk terlebih dahulu sebelum akhirnya direbus sampai mendidih dan dicampur dengan bahan campuran lain seperti daun singkong dan kacang tanah. Lalu sambal luat. Sambal ini merupakan khas Nusa Tenggara Timur yang dibuat dengan cabai merah dan daun kemangi, kemudian digoreng bersama sampai layu, sembari ditambah bumbu lainnya seperti garam, gula, dan bawang-bawangan, perasan jeruk, daun selasih, serta daun sipa. Lalu ada daging sai. Daging sai cukup terkenal di Timur Tengah.
berbahan dasar daging sapi atau babi yang kemudian diasapkan hingga berwarna kecoklatan. Daging sei paling pas disantap bersama dengan sambal luat. Lalu ada kacang sembunyi. Kacang sembunyi merupakan kacang kulit yang diselimuti oleh adonan khusus bertekstur pedas manis sehingga tercipta cita rasa gurih saat memakannya. Kacang ini dapat dengan mudah didapatkan di Kabupaten Kupang. Selanjutnya, kebiasaan kebudayaan Timur yang ada di masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat Timur. Yang pertama, budaya makan sirih pinang. Telah dipraktekkan lebih dari 3.000 tahun, budaya memakan buah pinang yang dikunyah dengan buah atau daun sirih ditambah kapur dan tembakau yang disajikan dalam tempat suguhan yang disebut dengan okomama. Cairan merah yang dihasilkan akan membuat mulut berwarna merah. Dalam kunjungan ke tiap rumah Timur, jika disuguhkan sirih dan pinang, adalah sopan jika kita memakannya atau tidak memakannya dengan cukup mengatakan, "Maaf, saya tidak makan, tapi saya terima pemberian ini." Yang kedua, adalah salam cium hidung, merupakan ciri khas Nusa Tenggara Timur. Salam cium hidung dengan menempelkan kedua hidung masih dilakukan, dan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan, pejabat atau rakyat biasa, keluarga atau bukan, budaya ini menjadi ciri khas orang Nusa Tenggara Timur yang berada di luar pulaunya, atau yang merantau jauh sampai ke luar negeri. Lalu yang ketiga, adalah perempuan memakai tais. Tais yang berasal dari bahasa Dawam yang berarti sarung, adalah kain murni tenunan asli perempuan Timur dengan corak yang khas dan bernilai filosofis. Kain ini sering digunakan masyarakat Timur, bahkan di perkotaan dapat banyak kita jumpai perempuan yang menggunakan tais. Yang terakhir adalah penggunaan bahasa Timur sebagian besar masyarakat Timur. Bahasa yang digunakan di Timur adalah bahasa Dawan atau Uap Meto dan masih menjadi bahasa utama yang digunakan orang Timur, wilayah Tengah Selatan dan Tengah Utara, bahkan di perkotaan. Selanjutnya adalah Bali. Masyarakat lokal yang berada di Pulau Bali tidak hanya orang Bali asli atau penduduk lokal atau Bali Aga atau kuno dari dinasti Warmadewa, namun juga orang pengelana yang menyebarkan ajaran Hindu, terutama para pemuka agamanya. Selain itu, ada orang Jawa atau keturunan penguasa Majapahit pada ekspansi kerajaan Majapahit di Bali. Wangsa atau kasta. Bali terkenal dengan penerapan kastanya. Yang pertama ada Brahmana untuk kalangan pemuka agama dan pendeta. Kedua adalah Ksatria untuk raja dan kaum bangsawan, petinggi kerajaan dan bala tentaranya. Yang ketiga ada Waisa untuk abdi keraton, ahli pembuat senjata, cendekiawan, dan lain sebagainya yang berasal dari Jawa. Dan Jaba atau Sudra untuk masyarakat Bali yang ditaklukkan. Untuk nama masyarakat Bali sendiri terdiri dari wangsa atau kasta, lalu kelamin, dan urutan kelahiran. Untuk nama wangsa, keturunan dari kasta Brahmana biasanya diawali dengan gelar Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu yang disingkat Dayu untuk perempuan. Pada masa lalu, kasta Brahmana adalah golongan rohaniah atau pemuka agama, yaitu pendeta, pedanda, beserta keluarganya. Mereka tinggal di suatu kompleks hunian yang disebut Griya, diwariskan berdasarkan garis keturunan leluhur mereka pada masa lalu. Sedangkan tidak semua keturunan Brahmana berprofesi sebagai pemuka agama. Mereka juga masuk ke dalam berbagai lapangan pekerjaan dan tidak semua keturunannya masih menetap di Griya. Selanjutnya, keturunan dari kasta Ksatria biasanya diawali dengan gelar anak agung atau disingkat Gung, Cokodra yang disingkat Cok, Desa atau Gusti. Mereka umumnya keturunan raja dan tinggal di Puri atau di sekitar Puri, yaitu kediaman leluhur mereka yang bangsawan Bali memerintah atau mengabdi pada masa lalu. Bagaimanapun, ada sebagian golongan ksatria yang tinggal di luar Puri. Dalam kasta ini juga ada menggunakan gelar dewa atau dewa ayu untuk perempuan. Umumnya, mereka adalah keturunan pejabat Puri pada masa lalu. Pada awalnya, kasta ksatria merupakan orang-orang dengan profesi di bidang pemerintahan,
baik sebagai raja, menteri, pejabat militer, bupati, maupun abdi keraton. Saat ini, keturunan kasta ksatria bekerja dalam berbagai macam provinsi dan jabatan. Selanjutnya adalah keturunan kasta Waisa yang biasanya diawali dengan gelar Ngakan, Kompiang, Sang, atau Si. Pada masa lalu, orang dari kasta ini bekerja di bidang niaga dan industri. Kini, sebagian keturunan Waisa tidak lagi menggunakan nama depannya, terkait banyaknya asimilasi kelompok ini dengan kaum Sudra pada masa lalu. Di samping itu, sebagian keturunan Waisa tidak lagi mendominasi bidang niaga dan industri, sebagaimana profesi leluhur mereka pada masa lalu. Mereka kini bekerja di berbagai bidang. Yang terakhir, keturunan kasta Sudra dicirikan dengan nama tanpa gelar kebangsawanan. Mereka langsung mengacu pada urutan kelahiran sesuai tradisi Bali, seperti Wayan, Putu, Gede, Made, Kadek, Nengah, Nyoman, Komang, dan Ketut. Pada masa lampau, golongan Sudra terdiri dari buruh dan petani. Kini golongan Sudra sudah bekerja di berbagai profesi, mulai dari pejabat negara hingga buruh kasar. Sedangkan menurut jenis kelaminnya, laki-laki menggunakan awalan I, dengan bentuk honorifiknya Ida yang hanya digunakan untuk keturunan bangsawan. Sedangkan untuk perempuan memiliki awalan Ning. Lalu ada Luh untuk kaum Sudra dan Ayu serta istri untuk kasta selain Sudra. Lalu ada urutan kelahiran. Anak pertama diberi nama depan Wayan, anak kedua Made, anak ketiga Nyoman atau Komang, anak keempat Ketut, anak kelima dan seterusnya ditambah tambahan Balik, Alit, atau Cenik. Nah, saatnya tes cepat teman-teman. Dalam hitungan mundur dalam bahasa Bali, coba tebak susunan nama Bali berikut. Selamat mencoba dalam 3, 2, siki. Mulai! Nah, bagaimana tes cepat tadi? Jadi lebih mengerti penamaan dalam budaya Bali kan? Sekarang kita lanjut ke tarian ya. Ada tari kecak. Tarian ini adalah jenis tarian yang sangat terkenal dari daerah Bali. Tarian ini dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk baris melingkar. Tarian ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan Kara membantu Rama melawan Rahwana. Lagu tari kecak diambil dari ritual tarian sayang, dari tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Lalu ada upacara adat ngaben. Upacara adat ngaben terletak di pinggir Danau Batur dan dikelilingi tebing bukit. Desa Trunyan memiliki banyak keunikan sebagai sebuah desa kuno dan baliaga. Lalu, pakaian adat laki-laki terdiri dari kamben, yang merupakan sebuah kain panjang yang menutupi pinggang sampai kaki. Kamben melilit dari kiri ke kanan, melambangkan laki-laki harus memegang kebenaran atau dharma. Selanjutnya, dikenakan tinggi sejengkal di atas telapak kaki, melambangkan laki-laki harus dapat melangkah lebih jauh karena sebagai seorang laki-laki, mereka memiliki tanggung jawab lebih besar dari perempuan. Adapun pelancingan atau ujung kain harus menyentuh tanah yang melambangkan kejantanan dan di sisi lain melambangkan bakti terhadap ibu pertiwi. Selanjutnya ada baju. Kemeja putih yang sering digunakan saat pergi ke pura atau bersembahyang merupakan simbol kesucian. Sedangkan kemeja hitam dipakai untuk menghadiri upacara ngaben atau upacara kematian sebagai simbol berkabung. Lalu ada udeng. Kain yang menutupi kepala terdiri dari dua sisi, yaitu ujung kanan dan ujung kiri saling bertemu, yang mengartikan negatif dan positif saling bertemu akan menjadi netral. Selain itu, udeng juga merupakan simbol pengendalian diri. Selanjutnya, pakaian adat perempuan. Terdiri dari kamben. Kamben melilit dari kanan ke kiri berlawanan arah dengan laki-laki yang memiliki makna atau simbol sakti, yaitu kekuatan penyeimbang laki-laki. Pada konsep ini, wanita harus menjaga pria dalam menjalankan dharmanya. Lalu ada bulang atau stagen. Bulang atau stagen merupakan simbol rahim dan dikenakan untuk mempertahankan atau mengkontrol emosi.
Setelah semua dikenakan, maka hal terakhir adalah menggunakan sehelai selendang yang diikat di pinggang sebagai simbol badan yang sudah terbagi menjadi dua, yaitu Manusangga dan Butangga. Selanjutnya adalah baju. Baju adat Bali Madya yang dikenakan oleh wanita disebut dengan kebaya. Adapun kebaya putih yang sering digunakan saat pergi ke pura atau bersembahyang merupakan simbol kesucian. Sedangkan kebaya hitam dipakai untuk menghadiri upacara ngaben atau kematian. Lalu ada rumah adat. Sanggah atau pamirajan merupakan tempat suci bagi keluarga yang tinggal. Lalu Panginggan Karang adalah tempat untuk memuja dan menjaga pekarangan. Lalu ada Balai Manten yang merupakan tempat tidur kepala keluarga, anak gadis, dan tempat menyimpan barang-barang berharga. Tempat ini juga sering digunakan bagi pasangan yang baru menikah. Lalu ada Balai Gede atau Balai Adat, adalah sebuah tempat upacara lingkaran hidup. Lalu ada Balai Dauh, berfungsi sebagai tempat kerja, pertemuan, dan tempat tidur anak laki-laki. Ada Palon, yaitu tempat dapur yang digunakan sebagai tempat memasak. Lalu ada lumbung, yang merupakan tempat penyimpanan makanan pokok seperti padi dan hasil bumi lainnya. Sekian video dari kami. Maaf jika ada salah berkata dan pelafalan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa kembali.